Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Gita pulang dalam kondisi manyun, tak ada senyum, dan di sepanjang perjalanan dia lebih banyak termenung sehingga tak fokus dengan arah yang dia tuju. Sudah 2 kali dia salah jalan akibat terlalu memikirkan apa yang terjadi di hidupnya seharian. Malang betul nasibnya, sudah menerima tiap terkaman dari anak majikan, dan saat akan minta izin pulang pun dia harus kuat menerima kata-kata tajam dari pria blasteran itu dengan alasan sidak harian. Mimpi apa dia semalam? Dapat majikan yang ketus ditambah anak majikan yang buas. Hufet, mungkin selama ini Gita kufur nikmat. Tak bersyukur dengan segala hal yang dia dapat, kebanyakan mengeluh, dan sekarang Tuhan benar-benar memberikannya ujian dengan majikan yang barbar. Matahari semakin turun, kini ujungnya hampir sepenuhnya ditelan lautan. Gita memacu langkahnya agar segera sampai ke tempat kediamannya. Di otaknya, semakin cepat dia pulang, maka semakin cepat juga dia bisa mengutarakan keluh kesah pada tunangannya tersebut. Gita kembali duduk di batu, di pesisir dengan angin yang berhembus cukup tenang, menempelkan telepon selularnya di telinga, lalu memanggil tunangannya itu untuk mengadu dan meminta solusi apa yang terjadi di hidupnya seharian. "Halo Om," ucapnya pelan. Jeffy yang masih sibuk di kantor segera menyingkirkan berbagai laporan di hadapannya untuk sementara. Hatinya sedang berbunga. Baginya kabar Gita adalah yang ditunggu-tunggu setiap harinya. "Halo sayang, gimana jadi seorang pengasuh anak? Menyenangkan." "Enggak Om." Gita tertekan, anaknya yang Gita jaga enggak sebaik harapan. "Om dulu waktu diasuh ibu Gita, Om sifatnya kayak gimana?" Jeffy tertawa, sepertinya kesialan Gita jadi pengasuh benar-benar menuruni kesialan Mbak Sumi yang jadi pengasuh Jeffy berpuluh tahun yang lalu. "Gue barbar sih dulu, tapi Mbak Sumi sabarnya kelewatan. Dulu gue di umur 3,5 tahun aja, kata Mbak Sumi dimandiin aja susah, disuapin gue kunyah tapi abis itu gue muntahin ke muka Mbak Sumi, terus suka nendang Mbak Sumi juga. Makanya sekarang gue hutang budi, anaknya gue mandiin, gue muntahin juga sih tapi di dalam rahimnya, dan..." "Om Gita lagi serius." "Kan serius sayang. Intinya lu sabar aja, entar anak seperti itu akan terbiasa juga dengan semuanya. Hadapi dengan cinta, gue percaya anak itu cuman kesepian aja, kan kemarin lu bilang dia anak piatu. Ya karena dia kehilangan sosok ibu berarti. Ya sederhananya seperti itu Git. Oh iya, lu sering-sering aja ajak dia keluar rumah, biar dia nggak bosan dan tambah barbar." Gita terdiam sesaat, mulai memikirkan saran mantan majikannya itu. "Gita, gue yakin lu kuat, penerus Mbak Sumi itu punya kemampuan buat ngelunakin hati seseorang. Lu lihat aja gue bisa jadi budak cinta lu Git. Tenang aja." Om Gita juga takut Pak Kinan, dia ketus banget ke Gita. Tadi sebelum pulang Gita dimarahin karena Alvaro nggak bersih dimandikan, padahal anaknya aja yang nggak bisa diam. Akibatnya Gita dibentak-bentak dekat Biminah sama Pak Asep. Ah, sedih Gita Om. Jeffy jadi penasaran siapa sebenarnya sosok Kinan yang menjadi majikan Gita tersebut. "Kinan yang lu bilang udah tua itu kan ya? Emang gimana sih dia Git?" "Dia bucin Om, nggak bisa move on dari mantan istrinya. Jadinya suka marah-marah, anaknya pun dia marahi. Aneh amat itu orang emang." Jeffy jadi berkaca dengan dirinya sendiri. Sepertinya ada kesamaan antara dirinya dan Kinan. "Kayak gue ya Git, lu pasti sebal ya laki-laki macam gitu. Kok Om sadar? Bedanya kalau Om apapun masalah kecil dibesar-besarkan, tapi kalau Pak Kinan emang masalah besar yang menyerembet kemana-mana sih Om." Jeffy menerima keluhan tunangannya itu, lalu berusaha mengerti sebisanya. "Jangan jatuh cinta ke dia ya Git, ingat tuh. Lah, lagian Pak Kinan lebih tua dari Om kali, jangan ngarang deh Om."
Masa Gita dicurigai mulu sih? Kebiasaan deh. Jeffy tertawa, ada lega dalam hatinya. Kalau yang tua, lu cuman suka gue ya Git? Iya. Jeffy tersenyum lebar. Hatinya bahagia. Terlalu bahagia. Gue juga kok Git, cewek muda yang gue suka cuman elu. Ucap Jeffy jujur. Tapi kalau cewek tua banyak ya om. Jeffy ingin menggertak Gita karena meragukan ketulusannya. Tapi sudah kepalang tanggung karena dari arah pintu ada yang berteriak antusias. Sayang, sialan, jelmaan mak lampir sudah ada di situ. Buru-buru Jeffy mengakhiri panggilan tersebut. Apalagi sih Lia, nggak capek-capek ya lu gue bentak-bentak. Ya Tuhan, kena kutukan apa sih gue sampai kenal sama lu? Dahlia tertawa, sepertinya ada kabar berbahaya yang dia bawa. Lalu dia dudukkan tubuhnya di meja Jeffy. Tak ada sopan-sopannya apalagi pakaiannya yang kurang bahan. Sayang, ibumu akhirnya merestui kita untuk menikah lebih cepat, asalkan aku harus punya anak dari kamu. Katanya buat calon pewaris Nugraha Group. Musibah. Bisa-bisanya Tresna memasukkan wanita ular ke dalam keluarga ini. Padahal sejak awal, Mami Jeffy itu tak pernah setuju dengan pernikahan ini, walaupun terpaksa menerima karena kasus video itu tapi dia selalu berusaha untuk menunda. Pakai cara apa lu mengancam Mami gue? Nggak mungkin Mami bakal izinin orang kayak lu masuk begitu saja tanpa persyaratan apa-apa. Dahlia tertawa mengikik, dia colek dagu Jeffy dengan erotis, Jeffy segera menghindar. Jangan kurang ajar lu ya. Jangan sentuh gue. Jeffy, kamu harus nyentuh aku agar kita punya anak. Jeffy segera bangkit, memandangi calon istrinya itu dengan tampang yang jijik. Dia ingin beranjak dari ruangan ini dan menghindari kesialannya tersebut. Jeffy Nugraha, kamu tahu siapa laki-laki itu Jeff? Jeffy menghentikan langkahnya, lalu menoleh ke arah wanita setan itu segera. Ya gue lah, emang kenapa? Jawab Jeffy menantang. Andira Kurnia, kamu tahu siapa wanita itu Jeff? Andira Kurnia, tak asing nama itu masuk ke telinga Jeffy. Sepertinya wanita yang berasal dari bertahun-tahun yang lalu. Kamu ingat nggak Jeff? Kayaknya itu temannya Demian yang pernah fup-an sama gue, dan dia stres karena gue tolak perasaannya. Dia kan? Dahlia tak lagi mengikik, dia terbahak. Sekarang kakinya melangkah menghampiri Jeffy yang sedang menatapnya tajam. Laki-laki itu masih bisa menguasai dirinya saat wanita itu mengusap bahunya yang tertutup ijas itu dengan halus. Jeffy Nugraha, sepertinya kita benar-benar berjodoh karena banyak sekali kebetulan yang terjadi di antara kita berdua. Pilihan kamu sekarang hanya ada dua, berlindung memakai keberadaanku, atau membiarkan Andira akan menghancurkan hidupmu. Pikirkan itu baik-baik. Selamat tinggal sayang, besok kita bertemu lagi. Jeffy mendengus. Jujur, dia belum sepenuhnya mengerti, tapi wanita licik itu sudah membuka pintu ruangannya dan pergi begitu saja. Entah kemana. Laki-laki itu separuh berlari, dia tak akan bisa mendustai perasaannya. Meski sudah tidak bertemu lebih dari 10 tahun lamanya, tetap saja wanita itu masih terkenang dalam lubuk hati terdalam. Tak akan terganti, meski dia sudah 3 kali ganti istri. Wanita itu Andira Kurnia, seorang yang cantik dan menghabiskan hampir seperempat hidupnya dalam penjara dan rumah sakit jiwa. Kasusnya sih lumayan juga, percobaan pembunuhan. Pasal yang menjeratnya adalah 53 KUHP, ya meski masih tergolong pembunuhan yang tidak selesai, tapi tetap saja korbannya sudah luka-luka, sekarat, dan hampir mampus jika tak ditangani dengan segera. Cinta memang bisa membuat manusia bertindak nekat. Dari yang awalnya hanya cemburu buta, akhirnya mata pisau bertindak cepat. Andira menyerang seseorang yang dia curigai sebagai penghancur hubungannya dengan Jeffy, tapi sayangnya orang yang dicurigainya itu 100% tak ada hubungan serius dengan pria yang dicintainya. Ana sebagai korban kebrutalannya hanya seorang mahasiswa yang merangkap menjadi pengantar makanan,
sering tanpa seragam, dan saat itu hanya berurusan dengan Jeffy hanya sebagai pelanggan. Kebetulan Jeffy sangat suka dengan cita rasa restoran tempat wanita itu bekerja. Andira yang dipersakit oleh kecemburuannya sampai berbuat gila. Dia tusukkan pisau tajam ke perut Ana, seketika darah dari rongga abdomennya muncrat, tubuh tegap wanita itu tergolek di gang tempat biasanya dia lewati sebelum mencapai kos-kosannya, dan seketika wanita itu hampir tewas kehabisan darah. Jika tak ada tukang ojek pangkalan yang membantunya menghadapi keganasan Andira, maka bisa dipastikan Ana saat itu susah mati konyol saat itu juga. Andira yang kalap sekaligus gelap mata tak akan bisa merencanakan pembunuhannya lebih rapi selain menyerang secara langsung. Yang ada di pikirannya saat itu, Andira rela dihukum mati asal dapat memastikan wanita yang dicurigainya itu berhenti bernapas di tangannya. Sampai segila itu ambisinya terhadap pria yang bernama Jeffy. Sedangkan Jeffy, teman dari teman Andira yang baru datang tadi, tentunya tak peduli sama sekali. Laki-laki itu tetap berpetualang dengan banyak wanita, tak sekalipun mengacuhkan Andira yang terbawa perasaan. Sama sekali tidak, meski saat itu Demian sudah mengatakan jika Andira sangat menderita akibat kehilangan Jeffy di hidupnya. Sekarang Demian duduk di depan wanita itu. Setelah Andira sudah bebas dengan segala bentuk pelanggaran hukum yang menjeratnya dan penyakit kejiwaan yang akhir-akhir ini menjangkitinya. Depresi beratnya sudah sembuh, tapi belum tentu dengan dendamnya yang sudah terpupuk. Bagaimana Jeffy? Pertanyaan pembuka itu membuat Demian menahan napasnya. Alih-alih Andira menanyakan kabarnya, malahan wanita itu menanyakan saingannya sendiri, dan sialnya saingannya itu adalah sahabatnya sendiri. Baik, dia mau nikah sekarang sama janda, bentar lagi kabarnya. Andira tersenyum miring. Dia sudah menemui wanita yang dimaksud Demian tersebut. Di depan rumah Jeffy, wanita itu sudah mengakui sendiri jika dia adalah calon istri dari laki-laki yang Andira cintai. Dia semakin tampan ya, aku tak sabar untuk bertemu dia lagi. Kamu bisa antarkan aku ke dia kan Yan? Demian mendengus, dia sebenarnya tak mau kejadian 11 tahun yang lalu terulang kembali. Gara-gara dulu Andira dikenalkan dengan Jeffy, yang terjadi adalah gebetannya itu malah jatuh cinta dengan sahabatnya sendiri. Udah ya, Jeffy itu sekarang lagi rumit. Hatinya sudah dimiliki orang lain. Kamu buka lembaran baru ya? Saran Demian dengan setulus hati. Dahlia, kok kamu tahu Dahlia? Wanita yang dicintai Jeffy bukan calon istrinya. Hati teman aku itu dimiliki wanita lain. Sialan, wanita keparat sok cantik itu ternyata sudah membohonginya dengan mengaku-ngaku jika Jeffy sudah jatuh ke kakinya, rutuk Dahlia dalam hati. Jadi siapa kalau bukan dia? Tanya Andira penasaran. Cewek itu udah pindah sih sekarang ke luar kota. Tapi Jeffy bucinnya kelewatan sama cewek itu. Aku tahu kalau Jeffy sudah bertemu dengan cinta sejatinya. Kamu move on ya. Andira menghentakkan kakinya ke lantai, dia kembali seperti orang yang kehilangan akal sehat. Mukanya berubah mengerikan dan penuh dendam kesumat. Di mana dia? Siapa namanya? Dan apa haknya mendekati Jeffy? Demian seperti ditampar. Jeffy dalam keadaan bahaya. Andira pasti belum sembuh sepenuhnya. Wanita itu bisa saja menghabisi satu-satu dari mereka semua. Satu paket datang, diambil seorang wanita yang sedang menimang anaknya yang masih batita. Dia masukkan paket itu segera ke rumahnya. Pikirannya kini bertanya-tanya tentang siapa gerangan yang mengirimkan paket itu padanya. Akhir-akhir ini dia tak berbelanja online, hari spesialnya juga masih jauh. Dan juga tak mungkin juga teman-temannya tiba-tiba mengirimkannya hadiah karena sejak pernikahannya kedua Dahlia sudah memutuskan hidup menyendiri agar tak terpengaruh dengan pandangan sebelah mata dari orang-orang yang selalu mencapnya sebagai orang ketiga. Pengantar paket ini si agen resminya. Tapi nama pengirimnya hanya nama Rima yang tertera. Wanita itu berpikir berkali-kali Rima mana yang dikenalnya selama ini.
Rimatok, tak ada kepanjangan. Dia letakkan anaknya di kereta bayi. Untunglah, anak itu tak rewel ketika tak terlalu dekat dari jangkauannya. Dia ingin membuka kotak itu secepatnya, dan tada, satu kain berlumuran darah menyambutnya, beserta satu kalimat ancaman yang ditulis dalam secarik kertas. Kembalikan JEVI, kamu wanita sialan, jangan mengaku-ngaku menjadi orang yang dicintainya. Dahlia terkekeh, dia tak takut dengan gertakan tersebut. Tak akan pernah menciut hanya karena satu gertakan murahan yang seperti ini. Ternyata Andira yang tak sengaja ditemuinya di depan rumah Jevi beberapa minggu lalu sudah mulai menabuh genderang perang. Hadapi saja, siapa takut? Sesama manusia nekat, tak ada kata menyerah meskipun nanti akan ada pertumpahan darah. Bagi Dahlia, Andira tak akan ada apa-apanya dibandingkan dia yang sudah melangkah jauh sampai dia dan lelaki itu sebentar lagi akan menikah. Lah Andira siapa? Hanya seorang wanita yang sangat terobsesi dengan Jevi tanpa bisa memiliki sepenuhnya. Hari berjalan cepat, Gita yang awalnya bertekad resign dari tempat pria blasteran itu, mulai terbiasa dengan beberapa tantangan yang ada. Tak terasa, sudah seminggu berlalu meski hidupnya dipenuhi dengan peluh mengurus anak balita itu disertai dengan ketusnya majikannya yang blasteran itu. Tapi Gita masih beruntung karena di dalam rumah, dia dan Biminah menjadi teramat dekat, hubungan mereka sudah seperti ibu dan anak walaupun tanpa hubungan darah yang menyertai keduanya. Wanita itu sering sekali mewanti-wanti Gita dengan bahasa yang sangat enak untuk masuk ke telinga dan tentunya saat dimarahi Kenan pun Gita selalu merasa ada penyerta, tempat dia mengadu dan menghempaskan semua beban yang ada selama jadi pekerja. Sore ini, Alvaro sudah bisa memanggilnya dengan sebutan Gita. Dari sebelumnya dia memanggil pengasuhnya itu dengan sebutan Anda, dengan hati yang tinggi, meniru Kinan yang semena-mana. Tapi Gita tetap bahagia, dia optimis jika anak tersebut sudah membuka hatinya, kerja kerasnya sedikit terbayarkan. Gita berdiri di depan ATM dengan kebingungan, satu kartu dari plastik digenggamnya kuat-kuat. Langkahnya berhenti tepat di depan pintu kaca menunggu seseorang keluar dari sana dan selesai bertransaksi elektronik. Gita masih berusaha menghalau pikirannya berkecamuk. Rencananya yang tak akan memakai uang pemberian Jevi sepertinya tak akan terlaksana. Menjadi pengasuh anak pria blasteran itu Gita baru dibayar di akhir bulan sehingga beberapa hari ini dapurnya jarang mengepul. Kalau bukan uang Amri yang didapat dari upah mengajar mengaji, maka mereka tak akan makan sama sekali. 15.000 sehari, 5 hari seminggu, cukup membuat mereka bertiga harus mengencangkan ikat pinggang untuk menahan lapar dan berdamai dengan segala keinginan yang tak akan terpenuhi. Gaji Gita memang lumayan di tempat kerjanya sekarang, tapi upahnya tak mungkin dibayar harian. Selama bekerja menjadi tukang cuci piring di kedai nasi, Gita juga tak punya banyak tabungan, bahkan jumlahnya kurang dari ratus ribuan. Sisa uang terakhir itu sudah beberapa hari yang lalu habis. Dan malam ini jika butuh membeli buku untuk ujian tengah semester nanti, satu-satunya harapan ya kartu sakti yang bernilai 50 juta ini, yang beberapa minggu yang lalu dipaksa Jevi untuk Gita kantongi. Sebentar saja sebenarnya. Saat masuk ke ruangan yang berbentuk persegi itu, Gita segera mengambil uang 300.000 tak kurang dan tak lebih. Tapi hatinya gelisah dan merasa bersalah. Dia seperti mengingkari komitmennya sendiri. Tak lama telepon selularnya berbunyi, panggilan dari Jevi. Sepertinya laki-laki itu tahu jejak penarikan kartu ATM Gita dari pemberitahuan bank yang baru masuk ke HP-nya. Halo sayang, kok ngambilnya cuman 300.000 aja? Berjuta-juta kek, gue nggak mau lu kurus dan tak terurus loh ya kalau kita ketemu nanti. Gita langkahkan kakinya menjauh dari ATM itu, lalu siap menjelaskan ke Jevi apa alasannya menggunakan uang itu. Om, Gita pinjam duitnya ya, Gita belum gajian dan jika butuh uang untuk ujian mid semester. Iya ya Om, Git, uang itu hak lu,
jangan sungkan mulu, kenapa sih? Gue kalau ngedengar lu hidup susah juga nggak enak hati kali. Bukan apa-apa, gue ingin bahagiain lu dengan semuanya, tapi sekarang cuman materi yang bisa gue kasih karena gue jauh, ucap Jeffy dengan semangat tapi dipotong oleh Gita. Udah Om, jangan berdebat mulu, kenapa sih? Gita ini di jalan pulang. Gita matiin ya Om, takut entar malah ketabrak mobil. Udah ya Om. Entar Gita SMS Om waktu Gita di kamar ya. Ya udah. See you sayang. Panggilan terputus. Gita berjalan terus, sampai hujan lebat memaksanya berteduh di emperan toko. Rumahnya masih jauh lagi, kira-kira lebih 1 kilometer dari sini. Dari mana, Git? Satu suara berasal tak jauh dari tempat Gita berada. Seseorang lelaki berdiri di sudut luar toko beserta para peneduh lainnya. Saya dari ATM dekat sini Pak. Gita lalu menundukkan wajahnya, darahnya tersirat, orang yang ditakutinya setiap hari sekarang berada di dekatnya. Emang kamu ada uang? Kan kamu belum saja gaji bulan ini. Laki-laki itu menghampiri Gita dan menerobos beberapa orang yang sedang berteduh. Gita ketakutan seperti sedang dihampiri malaikat maut. Saya pinjam uang dari teman saya Pak. Kinan yang memakai pakaian serba hitam sepertinya meragukan. Gita menggenggam kuat tangannya sendiri agar ketakutannya dapat diredam. Nyuri, apa lagi ini Tuhan, kenapa laki-laki ini sekalipun tak pernah cari damai, dan suka sekali nyari perkara. Pak, saya dapat uang ini halal, dan orang yang meminjami saya juga memperbolehkan saya makai uang dia. Tatapan Gita berubah tajam. Meskipun dia miskin, dia tak akan melakukan cara murahan seperti mencuri untuk mendapatkan materi. Kinan tertawa pelan, tatapannya masih melecehkan pengasuh anaknya tersebut. Emang kamu ada teman? Gita mulai terganggu, seharusnya tadi dia katakan saja uangnya berasal dari tunangannya. Dan laki-laki ini mesti tahu juga, jika tunangannya itu adalah Jeffy, salah satu orang paling kaya di ibu kota sehingga tak perlu menuduhnya macam-macam lagi. Pak, saya pulang dulu ya Pak, besok kita ketemu lagi di rumah Bapak. Permisi. Gita mengambil ancang-ancang untuk meninggalkan pria blasteran ini. Rupa sama tingkah laku Kinan memang tak sinkron. Mukanya sih menawan tapi kelakuan macam setan. Hujan, kalau kamu memaksakan pulang entar bisa bikin kamu sakit besok hari. Dan kalau kamu sakit entar anak saya siapa yang jagain? Apa kamu mau potong gaji lagi? Jedar. Petir seketika menyambar. Gita menghentikan langkahnya untuk menembus hujan dan refleks bersembunyi ke belakang Kinan dengan segera. Bukan sekali, tapi ada petir susulan dalam waktu berdekatan yang membuat Gita tak sengaja memeluk Kinan dari belakang. Beberapa orang di sekitar mereka berdua melihat tingkah laku Gita itu dengan pandangan aneh dan tak biasa. Maaf Pak, saya minta maaf karena telah nyentuh Bapak. Gita akhirnya keluar dari persembunyiannya, kembali menunduk dan meminta maaf karena kelancangannya. Kinan memandangi wanita itu dengan satu alis terangkat ke atas lalu mengusap-ngusap jaketnya yang digenggam Gita tadi. Kamu pulang sama saya antar kamu ke rumah. Gita ingin menolak, tapi Kinan sudah mengembangkan payungnya saat hujan masih lebat menjatuhi bagian bumi. Dia pegang tangan wanita itu sehingga membuat Gita semakin canggung. Jika bisa memilih basah kuyup karena hujan atau duduk barengan dalam mobil dengan majikan sialan ini, maka Gita pasti akan memilih basah kuyup dibanding harus menghadapi keadaan yang canggung-canggungan. Bukan canggung saja masalahnya, tapi juga ada ketakutan yang memaksa Gita berharap agar bisa cepat sampai ke kediaman. Berdua dengan orang yang selalu membentaknya setiap hari ini pada mobil ini, memang membuat batin Gita tersiksa. Dia berharap agar tak ada percakapan yang terjadi sampai dia turun dari kendaraan ini. Gita, kamu sudah nggak perawan ya? Gita melongo, pertanyaan apaan ini? Kenapa laki-laki ini bertanya hal yang seharusnya menjadi privasi setiap manusia? Apa Pak?
Gita ingin kembali memastikan apa yang baru didengarkannya. Iya, kamu udah nggak perawan ya? Maaf Pak, harus saya jawab pertanyaan Bapak itu emangnya. Kinan tertawa menyebalkan. Gita kesal sekesal-kesalnya. Kalau jaga diri saja kamu nggak bisa, gimana kamu jaga anak saya? Tapi saya salut sih kamu akhirnya bertahan lebih dari 2 minggu ini menghadapi Alvaro. Gita menguatkan tinjunya. Emosinya sudah terasa tak bisa diajak kompromi. Maaf Pak, itu privasi saya, bukan urusan Bapak mengurusi hal tersebut. Udah rusak, galak lagi, kamu itu kenapa sih? Kinan menatap Gita dengan pandangan merendahkan. Gita ingin segera melompat keluar dari mobil ini. Dia tak tahan dengan laki-laki iblis seperti ini. Gita diantar sampai di depan rumahnya, mengundang 2 pasang mata melongok dari jendela karena kedatangannya. Muka Gita masam saat menghadapi majikannya itu dalam kendaraan, seperti sedang terkena hantaman kehidupan, padahal aslinya dia hanya kena mental akibat cercaan dari majikannya yang menghakiminya seperti pengadilan Tuhan. Sebenarnya cercaan Kinan intinya positif, hanya menyuruh Gita menjaga dirinya beserta kehormatannya, tapi ujung kata-kata pria itu loh yang berbahaya, menghakimi wanita itu dengan kata-kata, murahan, terbawa perasaan, bodoh, dan mau-maunya dimanfaatkan. Rasanya waktu 6 menit bersama laki-laki itu di dalam mobil seperti neraka jahanam, penuh siksaan, dan semua omongan menjatuhkan itu terpaksa harus Gita terima meski hatinya tak rela. Gita turun kendaraan yang Kinan kendarai tanpa kata terima kasih meskipun kalimat basa-basi. Yang pasti ketika mobil itu berhenti, Gita langsung berlari di tengah hujan, meskipun Kinan juga tergesa-gesa untuk mengejar dan berharap bisa memayungi wanita tersebut. Gita tak peduli dengan majikannya itu, dia benar-benar terluka dan ingin menjauh dari laki-laki itu segera. Sehingga saat pintu rumah dibuka Cika, Gita langsung masuk dan menguncinya rapat-rapat dan tak mengizinkan Kinan menyusulnya ke dalam rumah. Wanita itu tarik napasnya dalam-dalam dan tak membuka pintu saat pintu itu diketuk. Dia instruksikan adik-adiknya yang masih kebingungan agar tak bergerak, tetap diam, sampai majikannya itu benar-benar pergi dari depan rumah itu. 2 menit, gedoran pintu itu berhenti, mobil sudah bergerak lagi, Kinan sudah beranjak dan Gita akhirnya dapat sedikit tenang. Dia keluarkan uang senilai 200.000 dari sakunya. Dia berikan uang tersebut pada adik perempuannya yang kini menatapnya dengan pandangan penuh keraguan. Cik, ini uang buat beli buku sama bayar uang kas yang masih ngutang. Cukup-cukupin ya. Cika berubah ekspresi menjadi teramat ceria. Dia melonjak kegirangan menerima uang yang kini ada di hadapannya. Hanya Amri yang terlihat curiga asal-usul uang itu dari mana. Ri, ini 100.000 buat kamu, beli bahan makanan ya ke pasar. Kita, dapat uang dari mana Kak? Uang halal kan ini? Gita yang emosinya belum stabil akibat penghakiman buruk dari majikannya itu, benar-benar tersulut emosi akibat kecurigaan dari Amri. Bisa nggak sih Ri, kamu nggak mencurigai kakak apapun lagi. Kakak capek, kakak lelah, nyari uang biar kita semua bisa makan. Please, ngerti. Gita lemparkan uang itu ke muka adik laki-lakinya itu. Cika tersentak, Amri masih tak percaya jika Gita bisa semarah itu padanya. Kakak mereka berdua itu benar-benar sudah tak bersikap biasa. Gita langsung berlari ke kamarnya, mengunci pintu rapat-rapat, mencoba tak menjawab setiap panggilan adik-adiknya yang menyuruhnya makan malam, tapi tangisnya selalu memecah di sela-sela bunyi hujan yang menghajar atap seng rumahnya yang sederhana. Om nganggap Gita murahan ya selama ini. Kata Pak Kinan, Om memanfaatkan Gita karena mau-maunya nyerahin keperawanan Gita ke Om. Wanita itu tumben-tumbenan menghubungi Jevi di siang bolong. Tapi sayang, bukan kata romantis sebagai pembuka percakapan, tapi langsung ketuduhan yang sepertinya sedang Gita resahkan. Sebelumnya padahal tak ada satupun kalimat Gita yang menyesali jika dia kehilangan kehormatan,
tapi entah mengapa sekarang wanita itu menyalahkan Jeffy atas semuanya. Apa sayang? Masa sih gue tega nganggap lu murahan hanya karena lu ngasih kehormatan lu ke gue? Gue nggak sekejam itu kali Git. Gue janji akan nikahin lu kok. Sabar ya, di sini si Dahlia makin menggila. Gue pengen racun sebenarnya tuh mak lampir tapi masih mikir-mikir kalau entar gue bisa masuk penjara karena dia. Gita tetap manyun, sembari mengawasi Alvaro yang sedang menaiki tangga perosotan di taman bermain ini. Hatinya belum tenang dari malam tadi sampai sekarang. Om gak bohong kan om? Tanya Gita meragukan. Jeffy yang tadi sedang berdiri langsung mencari kursi. Dia butuh rileks mendengarkan keluh kesah kekasihnya tersebut. Beginilah susahnya menjalani hubungan jarak jauh jika salah satu pasangan mudah sekali terprovokasi omongan oleh pihak lainnya. Git, gue nggak bohong. Ya Tuhan, gue akan jelasin saat kita bertemu nanti. Sabar ya, ucap Jeffy dengan helaan napas teramat dalam sesudahnya. Kapan? Gita menggigit ujung kukunya. Setelah hampir 3 minggu ini dia dan Jeffy tak bertemu pandang, rasanya hanya pertemuan yang sangat dibutuhkan untuk menghalau semua kegalauan dan keresahan hatinya. Gue kabarin entar ya sayang, gue ada meeting bulanan sebentar lagi. Entar gue hubungin lagi ya. Jeffy segera mematikan telepon tersebut saat sekretarisnya menginstruksikan jika ruang meeting sudah dipersiapkan semuanya. Laki-laki itu dituntut harus bisa memisahkan antara kehidupan percintaannya dengan dunia pekerjaannya. Harinya di kantor masih setengah jalan di sisi lain, Gita kesal dengan Jeffy sejadi-jadinya karena membiarkan pertanyaannya menggantung begitu saja. Alvaro melemparkan kerikil pada Gita yang terlihat gundah gulana berayun-ayun sendiri pada bangku taman. Anak kecil itu memang senang sekali melemparkan apapun untuk menarik perhatian. Tidak sopan sebenarnya, tapi Gita sebagai naninya sudah terbiasa menerima perlakuan itu dan dengan tingkat pemakluman yang tinggi. Gita, ayo kita pulang. Tapi beliin dulu es krim ya di minimarket. Baru minggu kemarin Gita dimarahi ayah Alvaro karena membelikan bocah ingusan ini es krim coklat. Lagi-lagi Gita di posisi sulit untuk memutuskan, soalnya jika Alvaro tidak diikuti apa maunya dia bisa saja marah dengan meledak-ledak. Faro, beli roti coklat aja yuk, ada toko roti baru buka loh di sekitar sini, dijamin enak. Ucap Gita membujuk, nggak mau, aku mau es krim. Aku mau es krim, nggak mau yang lain. Alvaro mulai menghentak-hentakkan kakinya untuk melampiaskan kemarahannya. Biasanya jika masih tak dituruti, anak ini akan misuh-misuh dan mencakar Gita dengan brutal, atau bisa juga dia berguling-guling di pasir untuk menarik perhatian orang-orang, agar Gita sebagai naninya dianggap tak becus dalam merawatnya. Tapi Faro mesti minum dan makan yang banyak sama gosok gigi ya kalau Gita beliin es krim. Kalau Faro mau, Gita beliin 2 sekaligus. Tapi jangan sampai ketahuan ayah ya. Dan jangan bilang kalau Gita yang beliin Faro es krim. Alvaro mulai luluh saat mendengar 2 es krim yang akan dibelikan untuknya. Akhirnya bocah yang hampir tantrum itu menerima kesepakatan itu. 3 ya Gita. Esok 1 lagi, Gita beliin asal makan dan minum yang banyak sama gosok gigi. Anak laki-laki itu menggenggam tangan naninya itu dan melonjak kegirangan. Uang jajan Alvaro yang dititipkan pada Gita akhirnya sebagian terpakai untuk jajanan terlarang. Gita sudah siap dengan resikonya asalkan anak kecil ini senang dan tak kembali menyerangnya. Bersambung.